Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daini Makiro dari kelas 2 SIC. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai finalisasi pada proyek Bina Desa yang udah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa poin-poin penting dalam finalisasi proyek Bina Desa itu. Sebelum masuk ke poin-poinnya, di sini saya ingin menjelaskan kalau misalnya saya membuka outputnya atau project Bina Desanya itu melalui Always Data. Di sini saya sudah melakukan hosting ke Always Data terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu untuk poin-poinnya ada logo yang mana untuk guest itu. Di sini saya sebagai guest ada dua logo, yaitu logo vertikal dan logo horizontal. Untuk logo vertikal itu yang mana itu tuh dia merupakan kombinasi antara icon sama teks yang disusun secara vertikal. Jadi untuk ikonnya tuh di atas, kemudian tulisannya tuh di bawah untuk logo vertikal. Nah, di sini saya terapkan itu di bagian ini halaman utamanya. Nah, di sini untuk ikonnya, terus kemudian di sini untuk tulisannya. Selanjutnya, untuk logo horizontal itu saya terapkan di bagian login. Di sini kita coba logout dulu ya. Sini sebelumnya saya udah login. Di sini kita coba logout, terus sini ada login. Nah, seperti ini untuk tampilan logo horizontalnya. Ini ada ikonnya, kemudian di sebelah ikonnya itu ada tulisan. Kalau yang vertikal itu di bawah ikonnya ada tulisannya. Nah, kemudian untuk warna dari logonya itu boleh disesuaikan dengan template Bina Desa kita. Karena di sini saya templatenya itu warna biru-biru. Jadi saya di sini menggunakan logonya juga ada biru-birunya. Kemudian untuk teks Bina Desanya itu karena saya topiknya itu pengaduan dan aspirasi warga, jadi saya menamakannya itu lapor desa. Kemudian di bawahnya ada pengaduan dan aspirasi untuk logonya. Kemudian untuk poin kedua itu ada data dummy 30-100 data yang mana menggunakan bahasa Indonesia. Di sini kita coba login untuk melihat data dummy-nya. Kita loginkan di sini saya sebagai login sebagai admin, jadi saya bisa membuka semua data-data yang ada. Nah, di sini untuk data dummy itu kita bisa lihat di kategori pengaduan. Nah, di sini ada sebanyak 15 kategori. Berarti untuk data dummy itu 15. Di sini untuk kategorinya itu saya tidak menggunakan 30 data karena untuk kategori itu tidak perlu terlalu banyak data. Kemudian untuk pengaduan di sini ada sebanyak 200 pengaduan, ada sebanyak 200 data dummy. Kemudian untuk tindak lanjut itu ada 107 data tindak lanjut. Kemudian penilaian layanan ada 43 yang sudah diberi penilaian. Kemudian untuk data warga itu ada 200 data warga. Kemudian yang terakhir itu user, ada sebanyak 129 user. Nah, untuk poin kedua ini, kita juga harus pastikan gambar yang diupdate itu, untuk 20 data pertama itu, dia tuh menggunakan gambar atau file. Nah, di sini, di data pengaduan, itu kita bisa lihat nih di partnya itu, dia tuh ada berapa file atau gambar yang diupload. Di sini, pada data yang pertama itu kita lihat ada satu file yang diupload. Coba kita buka filenya itu. Nah, di sini ada satu file, kita bisa lihat filenya. Nah, ini adalah contoh file yang diupload. Kemudian untuk karena saya itu yang mengupload filenya itu ada dua tabel, yaitu pengaduan sama tindak lanjut. Karena tadi kita udah lihat yang bagian pengaduan, sekarang kita coba lihat yang tindak lanjut, berapa file yang diuploadnya. Nah, di sini untuk data yang pertama pada bagian tindak lanjut itu saya mengupload 2 file. Kita coba
lihat halaman detailnya apa saja yang diupload. Ini ada gambar juga PDF. Nah, kita bisa lihat untuk gambarnya itu. Kemudian ini untuk filenya, kita juga bisa lihat file apa yang diupload. Nah, ini adalah contoh file yang diupload untuk tindak lanjut. Nah, berarti untuk yang pengaduan sama tindak lanjut udah. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, yaitu menyediakan foto atau gambar placeholder yang mana kalau misalnya user tidak mengupload gambar, maka akan tampil placeholder kayak icon kontak gitu. Kita coba pergi ke data user. Nah, di sini untuk data usernya itu saya sudah menerapkan atau sudah memasukkan gambar untuk setiap usernya. Untuk nambahin gambarnya itu kita bisa pergi ke halaman edit. Nah, di sini nanti kita bisa pilih file apa yang mau diupload. Soalnya saya mau ganti sama yang ini. Terus kita upload aja di sini. Nah, jadi dia itu bakal ke-upload di sini. Kemudian kita bisa lihat di halaman detailnya. Nah, berarti dia udah masuk ya gambarnya ke data user. Di sini saya sudah menerapkan untuk foto dari usernya itu sebanyak 20-an data gitu. Nah, di sini kalau misalnya dia tuh nggak nge-upload foto untuk usernya itu bakal nampil placeholder kayak gini. Gambar icon kontak gitu. Kemudian poin selanjutnya itu gambar yang ada di slideshow atau contoh gambar-gambar yang ada di website ini, dia itu harus menggunakan gambar Indonesia dan juga sebelum diupload itu atau dimasukkan ke dalam website ini, gambarnya itu harus dikompres terlebih dahulu. Kemudian di sini tidak ada lagi menggunakan bahasa Inggris, hanya bahasa Indonesia. Seperti ini, dia pembangun desa dengan partisipasi aktif warga. Jadi untuk websitenya itu kita menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris. Ini untuk outputnya itu bisa dilihat di sini semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk poin yang kelima itu gambar-gambar yang didapatkan ini bisa didapatkan melalui Pexels atau Pixabay atau Unsplash, atau bisa juga gambar yang difoto dengan kamera kita sendiri. Kemudian untuk poin yang keenam, mempersiapkan halaman detail yang jelas, menampilkan informasi yang sesuai dengan topik. Di sini saya untuk setiap datanya itu udah ada halaman detailnya. Ini kita bisa klik, ada ID kategorinya, namanya, terus prioritasnya itu tuh untuk ditanganinya itu apa. Kemudian ini ada informasi tindak lanjutnya. Untuk pengaduan juga ada halaman detailnya. Kita bisa lihat informasi-informasi terkait dengan pengaduannya, ada judul pengaduannya itu apa, terus siapa yang mengajukan pengaduannya, ada deskripsi lengkapnya. Kemudian kita coba lihat halaman tindak lanjut. Sini juga ada detailnya. Nih, ada informasi dari petugasnya, siapa yang melakukan tindak lanjut tersebut. Kemudian untuk penilaiannya juga ada nih di sini. Berisi ratingnya, kapan dia melakukan penilaian, kemudian untuk judul pengaduannya itu apa. Jadi dia itu berrelasi satu sama lain. Nah, ini untuk komentarnya. Kemudian untuk data warganya juga ada halaman detailnya di sini. Namanya siapa, nicknya berapa, kemudian ada pekerjaannya, agama, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk poin yang nomor 7 itu mempersiapkan footer yang sesuai dengan topik. Di sini untuk untuk footernya itu saya sudah sesuaikan dengan logo saya, yaitu lapor desa. Kemudian
ini ada tentang kami, kemudian ada layanan, informasi, kemudian ada kontak tapi yang dapat dihubungi. Inilah halaman footer dari project Bina Desa saya. Nah, kemudian untuk poin yang ke-8 tuh ada menyiapkan bagian yang menampilkan identitas pengembang seperti nama, NIM, prodi, foto, LinkedIn, GitHub, dan akun sosmed yang lainnya. Itu tuh yang pertama untuk halaman pengembangannya seperti ini, ada nama saya, kemudian ada fotonya juga. Kemudian di sini ada NIM, ada program studi, ada Politeknik Kalteks Riau, universitasnya. Kemudian di sini ada akun GitHub, yang mana ini kalau misalnya diklik dia bakal langsung pergi ke akun GitHub pribadi saya. Kemudian ini ada LinkedIn juga, akun LinkedIn. Dia itu bakal connect ke akun LinkedIn saya sendiri. Nih, di sini saya udah punya akun LinkedIn sebelumnya. Kemudian untuk Instagram juga, dia itu bakal connect ke Instagram saya sendiri. Nah, kemudian untuk poin yang ke-9 itu ada halaman about-nya di sini. Sini bisa kita klik. Nah, di sini ada halaman about dari Bina Desa, dari lapor desa. Di sini ada nilai inti dari lapor desa itu sendiri, ada kepedulian, profesional, integritas, inovasi, kemudian ada penghargaan dan sertifikasi yang mudah didapatkan. Kemudian di sini juga ada gambar-gambar dari yang sesuai dengan Bina Desanya. Nah, kemudian untuk poin yang ke-10 itu, untuk admin dan guest itu memiliki struktur data yang sama, yang mana nanti kalau misalnya .inv-nya itu diganti dengan .inv-nya itu diganti antara admin dan guest, maka itu untuk project Bina Desanya itu akan tetap jalan kalau misalnya dia itu menggunakan database yang sama. Kemudian untuk poin yang ke-11 itu, semua perubahan dan data itu diterapkan di server Always Data. Di sini sebelumnya kita login kayak biasa. Kemudian di sini ada bagian SSH. Kita coba open LinkedIn tab aja. Kemudian kita login sebagai Bunda Yes Pengaduan. Bunda 123 Sering Yes Pengaduan. Nah, ini kita udah masuk ke direktori pengaduan, guys. Nanti tinggal git pull aja di Oles datanya. Sebelumnya kita harus git push dulu ya di VS Code. Kemudian kita git pull di Oles data. Nanti setelah kita git pull, kita coba lagi jalankan bagian sites-nya. Kemudian kita open aja yang link yang ini, kemudian nanti akan muncul, kalau misalnya dia itu berhasil di git pull, maka akan muncul project Bina Desa yang udah kita buat di Oles datanya. Seperti ini. Dari linknya ada nampak kalau misalnya dia itu sudah di hosting ke Oles data. Jadi itu semua finalisasi pada project Bina Desa, yaitu tema saya pengaduan dan aspirasi warga. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.